Halo teman-teman semuanya, nama aku Nurul Aulia Ramadhani dengan NPM 25010303160 di rombel ketiga. Ini adalah tugas mata kuliah aplikasi komputer dan di sini aku akan mengerjakan beberapa soal dan juga menjelaskan cara pengerjaannya. Untuk soal yang pertama yaitu berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Tuliskan secara rinci langkah-langkah pengolahan data yang Anda lakukan untuk menemukan jawaban tersebut. Di sini kita disuruh untuk menghitung jumlah karyawan Departemen Legal memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Oke, kita akan menggunakan rumus kontif ya, teman-teman. Kita pertama kita ketik sama dengan ketik kontif. Oke, sekarang kita akan mencari departemen legalnya terlebih dahulu. Di departemen, oke, ini kita klik, ketik titik koma, kita cari yang legal. Kita klik titik koma lagi. Sekarang kita mencari kepuasan kerja. Di sini ada job satisfaction. Kita klik. Habis itu kita kasih titik koma. Kita klik 5. Ketik titik koma lagi. Dan sekarang kita mencari tingkat stres. Oke, ini. Kita ketik titik koma lagi. Dan pilih yang angka 1. Klik. Sekarang kita tutup kurung. Kita enter. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan jawabannya itu 25. Berarti jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi adalah 25 karyawan. Oke, kita akan lanjut untuk nomor 2. Sini kita disuruh untuk menggunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan dengan kategori rata-rata pengalaman tertinggi dan terendah. Di sini kita akan menggunakan variabel marital status. Yang pertama, kita akan blok semuanya dengan cara Ctrl plus A dan kita ke insert, kita pilih pivot table. Oke, dan ini kita akan ganti ke existing worksheet. Pilih lokasi, ini kita akan di sini. Oke, klik OK. Nah, ini akan muncul seperti ini. Karena kita disuruh untuk menggunakan variabel marital status, tentunya kita akan klik bagian marital status. Klik, dia akan otomatis ke bawah sini, ke rows. Terus kita akan cari pengalaman kerja. Untuk pengalaman kerja atau experience. Oke, ini kita klik, dia akan otomatis ke values. Oke, karena kita akan mencari rata-rata, kita akan mengganti dari, ini kan masih sum, kita akan ganti ke average atau rata-rata. Kita klik bagian value field setting. Oke, seperti ini. Setelah itu kita ke average, kita ganti ke average. Oke, klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Berarti untuk kategori
rata-rata pengalaman tertinggi itu ada di pada setiap kategori status pernikahan ya. Berarti ada di widowed. Widowed. Nah, itu ada di 19. Ini tertinggi di antara yang lain. Dan untuk pengalaman terendah itu ada di single di 5, sekian. Ini paling rendah di antara yang lain. Seperti itu. Kita akan lanjut ke nomor 3. Di sini kita disuruh untuk melakukan analisis berdasarkan varian job level untuk menentukan rata-rata work-life balance tertinggi dan rata-rata physical activity hours tertinggi. Ini rumusnya akan sama dengan yang nomor 2 tadi. Kita akan blok, Ctrl plus A, insert, pivot table, existing worksheet, pilih lokasi, klik OK. Nah, di sini kita akan cari job level. Klik job level, dia akan ke rows, nih. Dan juga kita ada di cari work-life balance. Oke, ini dia akan ke value. Setelah itu physical activity hours. Klik. Oke. Kita akan ganti sum menjadi average. Klik ini, value. Kita ganti average. Oke. Kita juga akan ganti yang physical. Klik value. Kita akan ganti ke average. Klik OK. Nah, di sini sudah terlihat angkanya, rata-ratanya. Untuk rata-rata work-life balance tertinggi itu ada di mid, di 3,1 sekian, tertinggi di antara yang lain. Untuk rata-rata physical activity hours tertinggi, itu di lead, di angka 2,07 sekian. Jadi work-life balance tertingginya itu di job level mid, dan untuk physical activity hours tertinggi itu di job level lead. Oke, ini adalah nomor 4. Kita disuruh untuk membuat grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X, dengan setiap batang dibagi berdasarkan 5 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Jelaskan pula langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat grafik tersebut. Setelah itu, uraikan minimal 3 insight atau temuan menarik yang Anda dapat simpulkan berdasarkan grafik yang telah dibuat. Oke, pertama kita akan blok semuanya. Kita ke insert, pivot, ganti ke existing worksheet, pilih lokasi, klik OK. Di sini kita cari departemen. Oke, dia akan ke rows. Terus job level, kita akan pindahkan ke kolom. Oke, setelah itu MID ini kita ke values. Ini kita akan ganti dari sum, ganti ke count. Oke, klik OK. Di sini kita sudah mendapatkan datanya.
Nah, setelah itu kita akan blok tabelnya sampai sini. Kita ke insert, ke ini, gambar diagram batang. Kita klik, pilih yang diagram batang bertumpuk. Kita disuruhnya diagram batang bertumpuk. Kita klik. Nah, sini sudah muncul diagramnya. Di sini sudah terlihat ada ini sumbu X, ini berarti ini sumbu X, ini sumbu Y. Sepertinya kita akan pindah terlebih dahulu. Oh, ini jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X. Jumlah karyawan, berarti ini jumlah karyawan dan ini departemennya. Oke, mungkin di sini aja. Oke, di sini kita akan menambahkan judul, label sumbu, dan legenda. Berarti kita akan menambahkan, klik tambah ini, access title, dia akan menulis ini, dan chart title. Mungkin ini juga agar lebih terlihat jelas angkanya. Oke, oke. Kita akan ganti ini menjadi jumlah karyawan. Karya- Karyawan. Oke. Setelah itu kita akan ganti ini berarti departemen. Ini chart title berarti judul diagramnya. Grafik potong bertumpuk jumlah karyawan berdasarkan departemen. Kita ganti menjadi itu. Oke, ini. Oke. Departemen job level. Berdasarkan, oke, job level. Kategori. Oke. Oke, di sini kita akan tiga insight atau temuan menarik yang Anda dapat simpulkan berdasarkan grafik yang telah dibuat. Kalau dilihat di sini, untuk jumlah karyawan dengan eh, job level dengan karyawan terbanyak itu ada di IT. Ini sekitar 790-an. Dan untuk jumlah karyawan terendah itu ada di HR.
sepertinya ini. Dan untuk eh, job level terbanyak itu ada di job level senior. Sini bisa kita lihat perbandingannya. Di sini ini terbanyak, ini 52, 217, 265, dan seterusnya. Merupakan jumlah karyawan terbanyak di setiap departemen adalah job level senior. Untuk job level paling sedikit ada di intern atau fresher. Ini bisa kita lihat, aduh, tidak terlihat. Main lagi. Oke, ini dilihat intern itu paling sedikit. Bahkan di Departemen HR itu cuma ada 5 karyawan. Dan dibandingkan job level yang lain, intern atau fresher di setiap departemen itu paling sedikit karyawannya. Dilihat dari perbandingan di sini. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut untuk yang nomor 5. Di sini seorang analisis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan dua analisis berikut menggunakan data analisis toolpack di Microsoft Excel. Kemudian tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Kemudian lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Oke, kita akan mengerjakan yang ini terlebih dahulu. Sini tingkat kepuasan kerja pada karyawan yang lembur dan tidak lembur. Kita akan memfilter terlebih dahulu karyawan yang lembur dan tidak lembur. Kita klik ini, filter, klik. Oke, di sini ada tanda seperti ini. Kita bisa klik. Nah, di sini kita akan memilih karyawan yang memiliki lembur terlebih dahulu. Berarti true. Kita oke. Nah, di sini sudah terfilter ya antara karyawan yang lembur dan tidak lembur. Di sini kita memilih lembur. Nah, setelah itu kita akan salin job satisfaction atau kepuasan kerja. Kita akan salin. Nah, kita akan pindahkan ke sini. Oke. Setelah itu kita akan ganti dari yang karyawan lembur menjadi tidak lembur. Kita klik lagi. Kita akan pilih yang false atau tidak lembur. Oke, ini sudah. Jadi kita akan salin lagi dan pindahkan ke sheet 1 di sini. Oke, ini sudah terfilter ya teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke data analysis. Kita klik ini di sini, ini di data. Kita ke data analysis. Kita klik, lalu akan muncul seperti ini. Ini kita akan pilih yang to t-test to sample assuming unique variance. Kita oke. Kita akan pilih datanya yang ini. Oh, sebentar teman-teman, kita akan ganti terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita ke data analisis.
kita pilih di tes to sample assume unical. Oke. Nah, kita akan pilih datanya ini. Setelah itu, untuk variabel duanya, kita akan pilih yang ini. Ini centang, kita pilih output range. Kita akan pilih di sini. Klik OK. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman hasilnya. Em, kita akan rapikan terlebih dahulu. Oke, ini sudah. Nah, oke. Setelah itu kita lanjutkan untuk yang nomor 2 terlebih dahulu. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Sini kita akan mencari beban kerjanya. Nah, di sini ini ada workload. Kita salin, kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita akan pilih job satisfaction. Nah, ini. Ya sudah. Setelah itu kita akan ke data analysis. Kita ke data dan klik data analysis. Nah, di sini kita akan ganti dari ini menjadi correlation. Correlation. Nah, ini. Kita klik OK. Nah, di sini input range-nya kita akan pilih ini. Sudah, teman-teman? Udah itu. Oke. Setelah itu, ini menjadi columns. Ini kita centang dan ganti ke output range. Kita pilih ini di sini. Kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul hasilnya. Oke, aku akan menjelaskan eh, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Sini aku sudah pindahkan datanya agar lebih mudah. Apakah terdapat perbedaan? Di sini kita bisa lihat nilai p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,5. Jadi di sini ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang lembur dan yang tidak lembur. Nah, di sini kita bisa lihat rata-ratanya untuk yang lembur itu ada di 3,10 dan yang tidak lembur ada di 3,52. Di sini kita bisa lihat rata-ratanya untuk yang tidak lembur itu 3,52 lebih tinggi daripada yang lembur. Jadi tingkat kepuasan kerja karyawan yang tidak lembur itu lebih tinggi daripada tingkat kepuasan kerja karyawan yang lembur. Lanjut untuk yang
nomor 2 ini, apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan? Dilihat di sini, ini nilai koefisien korelasinya ada di negatif 0,25343. Berarti di sini tidak ada hubungannya teman-teman, karena nilai R hitungnya itu lebih besar daripada nilai R tabel. Di sini hubungannya adalah negatif. Begitu. Oke, teman-teman, sudah selesai soalnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.